Oke, pada hari ini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan konsep desain aplikasi sistem manajemen kepegawaian berbasis web pada PT Bintang Komunikasi Utama. Kelompok yaitu saya sendiri, nama saya sendiri, Suryadi Saputra, NIM 2021 Kemudian terdapat teman saya, Dedi Immanuel Pandia Sianturi, 2021 Kemudian Khalid bin Walid, NIM 2021 Kemudian selanjutnya bisa dibacakan oleh Dedi Sianturi. Ya, terima kasih Surya. Di sini saya ingin membacakan yang dimana pendahuluan bagi organisasi atau perusahaan yang menggunakan komputer based informasi system atau CBIS atau sistem informasi berbasis komputer. Jaringan memungkinkan komputer melaksanakan tugasnya dengan lebih cepat dan efisien. Pengolahan data dan informasi secara cepat, tepat, dan efisien adalah hal yang penting dibutuhkan bagi lembaga atau instansi, yaitu salah satunya adalah perusahaan. Semangat kerja pegawai dapat diukur melalui kehadiran pegawai di tempat kerja, tanggung jawabnya terhadap pekerjaan, disiplin kerja dalam organisasi, serta tingkat produktivitasnya tinggi. Untuk mengukur tinggi rendahnya semangat kerja pegawai dapat melalui unsur-unsur semangat kerja tersebut yang meliputi presensi, tingkat kehadiran, disiplin kerja, kerjasama, dan tanggung jawab. Presensi merupakan kehadiran pegawai berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Ketidakhadiran seorang pegawai itu akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja, sehingga perusahaan tidak bisa mencapai tujuan secara optimal. Pada umumnya, instansi atau lembaga selalu memperhatikan pegawainya untuk datang dan pulang tepat waktu, sehingga pekerjaan tidak tertunda. Untuk memperoleh kinerja yang optimal dari pegawai, maka perusahaan perlu membuat personalia maupun kejujuran pegawai. Hal ini bisa terjadi adanya manipulasi data kehadiran pegawai dengan sistem berbasis sidik jari. Proses pengambilan data kehadiran pegawai mencapai 100%. Akurat karena data berdasarkan sidik jari pegawai langsung. Kesalahan dan manipulasi dapat dihindarkan karena pelaporan menjadi otomatis dengan bantuan aplikasi sistem kepegawaian. Tujuan dari model aplikasi sistem kepegawaian ini sebagai pengawasan dan media pendukung pengambilan keputusan untuk penilaian kinerja pegawai, yang diharapkan memberi solusi bagi perusahaan dalam penilaian kinerja pegawai yang mampu menciptakan laporan dengan cepat, akurat, dan real time. Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, beberapa poin yang penulis jadikan identifikasi masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah manajemen data kepegawaian dalam bentuk digital dan yang terkomputerisasi sebagai pembaruan sistem aplikasi lama. Yang kedua yaitu memonitoring aktivitas setiap pegawai. Dan yang ketiga, menyajikan laporan tentang kepegawaian secara cepat dan real time. Selanjutnya, itu pada manajemen. Manajemen adalah proses mengkoordinasi kegiatan kerja agar selesai secara efisien dan efektif melalui orang lain. Efisiensi berarti mendapatkan output terbesar dengan input terkecil, sedangkan efektivitas berarti mencapai tujuan organisasi. Menurut beberapa ahli, yang dimana menurut Luther Gulick, manajemen adalah bidang pengetahuan yang memahami mengapa dan bagaimana orang bekerjasama. Dan menurut Mary Parker Follett, yaitu manajemen adalah seni menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha anggota organisasi serta penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Kesimpulannya, manajemen adalah koordinasi sumber daya melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pada dasarnya terkait dengan pencapaian tujuan. Fungsi manajemen. Perencanaan planning. Secara umum, fungsi manajemen terbagi menjadi 4 macam, yaitu perencanaan planning, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian,
dan pengawasan dan pengendalian, di mana perencanaan atau planning ini yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Pengorganisasian atau organizing itu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja sama secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Pengarahan dan pengimplementasi atau directing leading. Proses implementasi program dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Pengawasan dan pengendalian atau controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Pembahasan. Oke, selanjutnya bakal diteruskan dengan saya, yaitu pembahasan dan hasil. Baik, terima kasih. Pembahasan dan hasil, kita menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama metode. Metode adalah cara untuk mengungkapkan kebenaran objektif berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. Penelitian adalah pekerjaan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan teratur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang objektif. Kemudian, metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan karakteristik suatu keadaan atau objek. Menurut Sugiono, tahun 2011, penelitian deskriptif bertujuan untuk menjabarkan fenomena yang terjadi saat ini dengan prosedur ilmiah. Kemudian Sukmadinata menambahkan bahwa metode deskriptif ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan proses, efek, atau kecenderungan yang sedang berlangsung. Setelah itu, metode penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena atau hubungan yang ada dengan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Penulis menganggap metode ini sesuai untuk penelitian di PT Bintang Komunikasi Utama yang berfokus pada manajemen kepegawaian. Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliable sesuai tujuan penelitian. Kemudian PT Bintang Komunikasi Utama menyediakan layanan survei, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengadaan perangkat serta layanan network VSAT IP untuk perusahaan telekomunikasi. Perusahaan ini didukung oleh 70 negara profesional yang terbagi dalam beberapa unit kerja, termasuk workshop, repair center, information technology, warehouse, dan creative team, serta dilengkapi dengan aplikasi dan alat ukur untuk satelit, radio link, dan seluler. Kemudian terdapat analisis kebutuhan dan arsitektur sistem, di mana analisis kebutuhan digunakan untuk mengidentifikasi terhadap kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem meliputi analisis kebutuhan user, kebutuhan admin, dan analisis kebutuhan sistem manajemen kepegawaian pada PT Bintang Komunikasi Utama. Sistem akan menampilkan informasi kepada user dengan memproses data yang telah tersimpan di database. Nah, di sini terdapat kebutuhan user, di mana kebutuhan user meliputi apa saja yang dibutuhkan oleh user pada sistem manajemen kepegawaian. Yang pertama, yaitu data kepegawaian. Yang kedua, laporan kehadiran pegawai. Yang ketiga, form pengajuan cuti pegawai. Lalu keempat, form pengajuan keterangan absensi pegawai. Kemudian terdapat kebutuhan admin. Kebutuhan admin di mana pada sistem ini meliputi apa saja yang dibutuhkan admin pada sistem ini, yaitu yang pertama melakukan proses login terhadap sistem, kemudian yang kedua mengolah data kepegawaian, yang ketiga mengolah laporan pegawai, yang keempat mengolah data cuti pegawai, lalu yang kelima mengolah data keterangan absensi pegawai. Nah,
Setelah itu terdapat arsitektur sistem, di mana sistem ini dibangun untuk memberikan informasi kepada pegawai yang ada di PT Bintang Komunikasi Utama melalui jaringan internet. Nah, di sini kita dapat melihat contoh dari arsitektur sistem tersebut, yaitu di mana terdapat laptop, smartphone, tablet, PC, itu terhubung ke pusat server. Setelah itu bisa dibacakan oleh Khalid bin Walid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Setelah melakukan proses perancangan dan pembuatan sistem manajemen kepegawaian di PT Bintang Komunikasi Utama, penulis menemukan beberapa hal yang perlu untuk disimpulkan, yaitu 1. Untuk menjamin keamanan data, dan juga otoritas pengguna sebagai hak akses masuk ke dalam sistem sangatlah penting. Karena itu, sebagian data hanya boleh diakses oleh pengguna-pengguna tertentu dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua, sistem yang dirancang dan dibangun diharapkan dapat mempermudah mengelola data kepegawaian yang ada di PT Bintang Komunikasi Utama. Lalu referensinya ini berasal dari Nurjaman AS Yasin pada tahun 2020. Nah, konsep desain ini berasal dari aplikasi sistem manajemen kepegawaian berbasis web pada PT Bintang Komunikasi Utama. Lanjut. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Pak. Terima kasih. Udah, Cok. Gue mau nanya. Ini gue lupa record, Sot. Gua tampol lu Lit ya anjing. Lu kebablasan anjing, si Dede anjing lu. Lu tau gak Dede gue tuh nahan tawa tau gak dari tadi aja dia orang ngambil side gue berarti gue. Pasti si Dede ini loh. Kebablasan dia anjing.